Pada tanggal 25 Oktober 2023, beredar informasi melalui pemberitaan dan sosial media bahwa seorang tokoh politik bernama Mahathir Firdaus dari Partai Bulan Sejahtera akan melakukan kunjungan ke Banda Aceh dalam rangka kampanye politik untuk salah satu pasangan calon presiden. Tokoh politik tersebut sangat terkenal dengan kontroversialnya, sehingga mendapatkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Tanggapan-tanggapan penolakan dan ajakan untuk mengadakan aksi bergulir di masyarakat. Ketua Komunitas Peduli Rakyat menanggapi ajakan anggota komunitas untuk mengadakan aksi dan merencanakan akan mengadakan demonstrasi penolakan terhadap tokoh tersebut. Charlie Tango, patroli. Patroli, silakan masuk. Izin melaporkan komandan, pantauan dari tim patroli ditemukan beberapa titik orang berkumpul secara tidak wajar dan mencurigakan. Patroli itu di area mana ya? Terpantau di area kantin, beberapa titik di area drop zone dan di area taman bandara, komandan. Oke, laporan diterima. Mohon dilakukan observasi untuk pendalaman. Di kopi dilakukan observasi lebih lanjut oleh tim patroli. Airport Security Chief melaporkan kejadian tersebut kepada Asisten Manager of Airport Security. Patroli melaporkan bahwa terlihat adanya pergerakan massa di area bandara. Indikasi akan mengadakan aksi demonstrasi penolakan terhadap tokoh politik Mahathir Firdaus yang akan landing dengan pesawat Selawa Air SA001, estimasi landing pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kelompok masih terlihat berpencar di beberapa titik. Baik, laporan diterima. Mohon untuk dapat dilakukan usaha preventif awal yang bisa dilakukan. Saya akan segera melaporkan ke kondisi tersebut kepada Pak Manajer kita. Terima kasih. Kilo Serah Charlie Tango, siap, perintah dilaksanakan. Asisten Manager of Airport Security melanjutkan informasi tersebut kepada Manajer Operasi dan Eksekutif General Manager Bandara Sultan Iskandar Muda. Sedikit Pak JM, barusan terima telepon dari anggota di lapangan yang bahwa hari ini kan ada kedatangan dari pejabat yang mau kampanye ke Aceh dari Jakarta. Kayak ada penolakan Pak dari masyarakat pendemo. Untuk sementara teman-teman di lapangan udah lagi preventif koordinasi sama tim TNI dan Polri. Mungkin untuk sementara kita monitor aja di lapangan di ruang EOC aja Pak. Baik Pak Sur, nanti kita coba praktekkan analisa kembali Pak, apakah nanti ada peningkatan status atau tidak. Mungkin kita standby dulu Pak di OC Pak ya, jangan Pak. Perhatian kepada seluruh jajaran untuk dapat melaksanakan. Dari pantauan CCTV dan petugas patroli, terlihat pergerakan massa menuju Selasar kedatangan. Tunggu Victor, siap di monitor komandan. siap dimonitor komandan. Assalamualaikum Komandan. Waalaikumsalam Pak JM, apa kabar? Izin Pak menginformasikan ada kondisi di bandara, ada potensi kerumunan massa Pak. Ini sepertinya akan ada penolakan kedatangan tokoh politik Pak. Iya. Ada yang demo Pak ya? Baik Pak, laporan saya terima. Informasi awal mungkin mohon standby Pak. Nanti kalau ada eskalasi kami akan hubungi kembali Pak. Ya, saya akan mengarahkan tim intelijen saya dulu ke lapangan untuk memantau perkembangan yang ada di lapangan. Tapi nanti dari Lanut juga akan komunikasi dengan Danki untuk penyiapan pasukan Pak ya. Eskalasinya meningkat biar segera kita kirim ke sana dengan cepat. Baik Pak, terima kasih Pak. Intel Lanut sesuai arahan standby di posisi. Assalamualaikum, Danki. Komando, selamat pagi Komandan. Ini tadi saya baru dapat info dari Pak JM, JM Bandara terkait dengan adanya demo. Minta tolong disiapkan pasukan untuk standby ya. Info awal ini sudah mulai agak memanas, cuman standby dulu. Nanti untuk perintah lebih lanjut
menunggu pergerakan dari perintah saya. Ya. Siap, Komandan, siap. Kami standbykan 1 tim matan dan 1 tim sniper. Oke, di-standbykan dulu ya untuk pasukan. Terima kasih. Kami tidak ingin Bapak Mahathir turun di sini. Tolong pihak bandara. Kami sudah menghormati. Petugas AFSEC mengambil langkah awal untuk menenangkan pendemo. Baik, tenang Pak. Silakan laksanakan aksi dengan damai Pak. Anggota Lanut, TNI dan Polri bersama dengan petugas Airport Security melakukan penjagaan di sekitar lobi terminal dan kedatangan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melakukan random check kendaraan yang masuk di main gate bandara. Anggota kepolisian, TNI dan Polri bersama Airport Security Chief mengajak ketua komunitas dan koordinator demo untuk berdialog dan bernegosiasi untuk mencairkan suasana. Tiba-tiba situasi memanas. 2 orang asing menyelinap ke dalam pendemo. Terjadi tembakan dan penyanderaan terhadap petugas Airport Security. Charlie Tango Kilo Delta melaporkan komandan telah terjadi penyanderaan terhadap petugas AFSEC oleh 2 oknum bersenjata. Posisi berada di Kilo Delta. Baik, laporan saya terima. Mohon lakukan tindakan evakuasi untuk orang yang ada di sekitarnya. Di monitor komandan. Kilo Sierra, Charlie Tango. Masuk, Charlie Tango. Izin Komandan melaporkan situasi terbaru. Terjadi penyanderaan terhadap personil AFSEC yang dilakukan oleh 2 orang yang tak dikenal yang berada dalam rombongan pendemo yang berada di kedatangan. Baik, laporan diterima, lakukan tindakan evakuasi orang sekitar, tetap waspada. Kilo Sierra, Charlie Tango, perintah dilaksanakan. Dilakukan evakuasi terhadap pendemo dan orang-orang di sekitar kejadian. Assalamualaikum Komandan. Baik, Pak JM. Izin melaporkan terjadi eskalasi Komandan. Ada penyanderaan personel kami oleh 2 demonstran. Mohon izin untuk bisa bergabung Komandan di ruang EOC. Oh, eskalasi sudah meningkat Pak ya? Oh siap. Baik Pak. Komando akan saya ambil alih. Dan saya akan segera mengirimkan tim dari Pamatan dari Paskas untuk segera mengatasi kondisi yang terjadi di lapangan Pak ya. Baik Pak. Kita kirimkan segera Pak KSP ke sana meluncurkan untuk pasukan dari Kompi Paskas. Baik Komandan. Baik, terima kasih Komandan. Assalamualaikum Danki. Siap, Komandan, siap. Jadi eskalasi sudah meningkat dan disampaikan sudah bandara menjadi darurat merah dari Pak ECM sehingga sekarang juga silakan dikirimkan untuk pasukan utamakan safety, kemudian jaga kerahasiaan. Siap, Komandan, siap. Kami luncurkan personel kami menuju ke bandara untuk mengatasi situasi. Untuk mengulur waktu, Lanut mengirimkan anggotanya untuk bernegosiasi dengan penyandera.
Sabar Pak, memang tidak ada Pak. Mana dia? Yang percaya mana pesawatnya? Tidak ada Mana? memang tidak ada Pak. Hari ini Mana? jadi datangnya Pak. Mana? Silakan lihat aja Pak, silakan lihat. Tidak ada pesawatnya Pak. Mana pesawatnya? Tidak ada Pak, Nggak ada. silakan. Silakan lihat. Berarti nggak ada dia. Memang tidak ada, masih di Jakarta. Mana dia? Dia telah bunuh keluarga saya. Ini Jakarta Pak. Dia telah bunuh keluarga saya. Mana dia? Tenang Pak. Mana Mahathir? Merenakan apa? Mana dia? Mana? Dan Lanut menyerahkan kembali komando Bandara Sultan Iskandar Muda kepada EJM. EJM dan Lanut serta anggota komite melakukan konferensi pers. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan investigasi dan menemukan motif di balik penyanderaan. Pelaku adalah kakak beradik yang mempunyai dendam secara pribadi kepada tokoh politik tersebut yang dahulunya diduga pernah terlibat insiden kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kedua orang tua dan seorang adik perempuan pelaku tewas. Namun berdasarkan alat bukti dan tidak adanya saksi mata, maka pengadilan memutuskan membebaskan tokoh politik tersebut dari semua tuntutan.